mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama, Guru Fitri, Guru Syarifuddin, dan para alim ulama yang lainnya. Begitu pula para tokoh-tokoh masyarakat kita, hadirin hadirat, dan khususnya sahibul bait kita. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jemaah majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita berkumpul, kembali kita hadir dalam majelis ini sekaligus memperingati haul daripada ayah sahibul bait kita, yang manapun kita doakan mudah-mudahan beliau dihapuskan kesalahan, dihapuskan segala kemaksiatan, diampuni segala dosa, amin ya rabbal alamin, dan mudah-mudahan kelapangan kubur atas beliau. Laulal ahya lahalakatil amwat, kata Nabi. Kalau bukan karena sebab yang hidup, maka celaka yang mati. Maka malam hari ini mudah-mudahan sebab perkumpulan ini, sebab majelis ini, beliau ataupun keluarga kita yang telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya dan mereka selamat. Maka beruntunglah mereka yang memiliki keturunan yang saleh ataupun salehah. Makanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sering berdoa kepada Allah. Nabi Allah Ibrahim sering meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniai aku keturunan yang saleh. Nabi Allah Ibrahim meminta kepada Allah untuk mendapatkan keturunan yang saleh. Dalam riwayat, Nabi Allah Ibrahim belum punya anak saat itu. Nabi Allah Ibrahim adalah seseorang yang terlambat memiliki keturunan. Beliau sering meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniai aku keturunan yang saleh. Ini mungkin bisa jadi amalan bagi kita lah. Sering berdoa, Rabbi habli minas salihin, walaupun sudah anak kita basi singot lah misalkan, ada masalah. Yang tuha sudah anak lah, ada masalah. Yang penting apa? Doakan terus. Mudah-mudahan dia berubah, yang tadinya tidak soleh menjadi soleh, yang tadinya tidak solehah menjadi solehah. Kenapa? Ini keuntungan yang luar biasa, simpanan yang paling baik lah, keuntungan yang paling besar itu punya keturunan soleh dan solehah. Kata Nabi barusan kita sampaikan, laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau bukan karena sebab yang hidup, celaka yang mati. Nah, dikatakan daripada seorang tabi'in, Sayyidina Taus bin Kaisan. Seorang tabi'in bernama Taus bin Kaisan, beliau bercerita, sesungguhnya aku mendengar dari beberapa orang sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya 7 hari pertama, kata beliau, kata Nabi, 7 hari pertama itu adalah saat yang begitu menakutkan ketika seseorang menghadap kepada Allah. 7 hari pertama pian dimasukkan ke alam barzah, itu saat-saat ujian yang paling berat. 7 hari pertama. Nah, ini hebatnya ulama kita. Ulama kita itu luar biasa. Mereka orang-orang alim, orang-orang jenius, orang-orang cerdas. Mereka lamuklah Wali Songo, ulama-ulama kita. Mereka meracik suatu kebiasaan yang baik yang berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Tahlilan. 7 hari pertama mereka berdoa, diajarkan kita berdoa untuk orang yang meninggal. Biasanya kalau tahlilan kadang juga kita bacakan apa? Iqra'u ala mautakum Yasin. Ujar Nabi, bacakan orang yang meninggal di antara kalian surah Yasin. Yakin sampai? Yakin. Kenapa? Ini Nabi yang mengatakan.
Ini Nabi yang menyuruh. Ujar Nabi, bacakan Yasin orang yang hendak meninggal, orang yang meninggal. Kenapa? Itu insya Allah membantu mereka. Kalau ada pian mendengar di luar sana kada usah dibacakan Yasin, kada sampai juga lah. Kalau pian kada percaya sampai atau kada, pian mati pada hulu. Kina kami bacakan lah. Mbah ini kami bacakan, hanya kina pian bahabar, oh sampai lah. Ikra'u ala mautakum Yasin. Akhirnya apa? Para ulama-ulama kita, wali songo lah, para kiai kita terdahulu, mereka meramu, meracik suatu kebiasaan yang mana itu bukanlah adat, tetapi berasal daripada kesunahan. Diracik baca Yasin, diracik baca zikir lah, mengirimkan kepada orang yang meninggal. Kenapa? Karena kata Sayyidina Taus daripada Nabi SAW, 7 hari pertama itu begitu menakutkan. Dan riwayat ini pun dikuatkan daripada Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan yang demikian. Cobaan yang berat di awal mereka masuk ke alam barzah itu 7 hari pertama. Laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau bukan karena yang hidup, kata Nabi, celaka yang mati. Makanya yang hidup bantu. Dan siapa yang paling memiliki andil tersebut? Putra putri keturunan kita yang soleh dan solehah. Naudzubillah summa naudzubillah lah. Misalkan pian mati, ini kada mendoakan lah. Misalkan mati, tapi pasti mati itu. Pian mati, anak pian kada pernah dididik agama, diajari agama, disuruh kepada kebaikan, pian matinya main game dihiga. Naudzubillah summa naudzubillah, inilah dikirim makan game, skin, lain sebagainya lah. Apa itu bahasanya? Yang disuruh kirim makan Yasin. Kenapa kada dibacakan Yasin? Kada bisa. Akhirnya apa? Disetilakannya lah video Yasin. Yasin wal Quran. Nang mengaji HP. Nang mengaji HP lainnya. Lah ini bujuran terjadi. Bujuran terjadi. Ulun khutbah lah. Khutbah Id. Khutbah Id di salah satu tempat lah. Ada perlu disebut lah tempatnya. Cuma kalau pian cari tahu mungkin tahu ya. Lah. Ketika ratan khutbah, ngaran tukang khutbah kan tinggi ya kalau lah. Pananingginya, amun rendah tuh lain khutbah namanya. Ini pananingginya di atas mimbar. Kebetulan kita melihat ke depan ada yang main game. Naudzubillah, summa naudzubillah, main game. Padahal sebelum khatib mulai khutbah, Bilal sudah nyampaikan. Apa ujar Bilal biasanya? Jangan berbuat lago. Apa lago? Sesuatu yang sia-sia. Makanya pian bertasbih aja jangan kan? Disuruh mendengarkan. Lah ini main game. Pian bayangkan ini bukan kananakan lah, bukan kananakan, duduk di sab nang ketiga, kira-kira tuha kada main game. Masya Allah, julun ini luar biasa lah. Untung kada lun takoni game apa nih lah, mulai atas mimbar. Takutannya ini, takutannya kuitannya meninggal, ini main game dihiga lah. Bahimat main game. Kenapa? Karena didikan pian juga, karena didikan kita juga. Kita punya andil. Kita meninggal, kalau kita punya anak soleh dan solehah, ini keuntungan besar. Lah, orang yang sedang disiksa, orang yang sedang diazab di dalam kubur, seketika akan diangkat Allah azabnya. Dia bertanya, ya Allah, kenapa diangkat azab? Dijawab, saat ini anaknya memohonkan ampun kepada Allah. Saat itu anaknya berdoa kepada Allah, Rabbi firli wali walidayya, ya Allah ampuni dosa orang tuaku. Maka saat itu pula lisan anaknya belum kering, azab orang tuanya sudah diangkat. Ini luar biasa. Bayangkan biarlah punya anak soleh, punya keturunan solehah yang senantiasa berdoa kepada Allah. Untung apa kata inilah keuntungan terbesar. Pian banyak berisi harta, tetapi kada sanggup mendidik anak, pian rugi. Pian tinggi pangkat, kada sanggup mendidik anak dalam ketaatan, rugi. Makanya Nabi Allah Ibrahim berdoa apa? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah karunia aku keturunan yang soleh. Lahir Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ibrahim berjanji kalau diberi karunia anak, beliau akan mempersembahkannya kepada Allah. Dan ternyata Allah perintahkan untuk menyembelih anak. Tapi keimanan beliau luar biasa. Beliau laksanakan itu tadi.
Cuman ini tidak mungkin bisa terjadi kecuali beliau punya anak yang soleh. Nabi Allah Ibrahim memiliki keimanan, kepatuhan yang luar biasa. Nabi Allah Ismail memiliki keikhlasan yang juga luar biasa. Ini anak yang soleh. Pian hendak baisi rumah tangga nang sakinah, mawaddah, warahmah, harus dua unsur ini punya. Dua hal ini harus ada dalam rumah tangga pian pemimpin yang mengajak kepada kebaikan, dan pasangan pian adalah makmum yang mau diajak kepada kebaikan. Kalau saikung aja nang mau, kada mau jadi. Pian mau mengajak tapi nang bini kada hakun diajak. Pian kada mengajak nang bini mau diajak, kada mau jadi. Sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya harus dua hal ini saling bersambut, ujar orang itu. Gayung bersambut. Lah, makanya pian tahu kenapa dingarani rumah tangga. Padahal kada setiap rumah ada tangganya lah. Lah. Ini kita doakanlah insyaallah. Siapa Toing? Toing siapa ngaran Toing? Hah? Toing Haryanto insyaallah besok melangsungkan akad nikah. Kita doakan mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah lah. Insyaallah mudah-mudahan lancar pernikahannya, dan mudah-mudahan saat ini kelihatan awet muda, mudah-mudahan imbah kawin tetap awet muda lah. Kada terbebani lawan bini kada, mudah-mudahan. Pernikahan itu dinikmati, jangan jadi beban lah. Jadi tidak mungkin melahirkan sakinah mawaddah warahmah kecuali dua-duanya adalah orang yang saling gayung bersambut. Kenapa dikatakan rumah tangga? Padahal ada setiap rumah ada tangganya lah. Karena melalui rumah tangga tadi, tangga itu ke atas. Berarti melalui pernikahan ingin menjadikan sesuatu yang lebih baik lagi. Yang tadinya sendiri berdua menjadi lebih baik. Dalam urusan ketaatan, dalam urusan lain sebagainya meningkat jauh lebih baik. Ini tujuannya menikah. Jadi kalau pian sebelum kawin rajin sumbahyang, imbah sudah kawin malah kada sumbahyang. Nah ini luput ngarannya. Yang tadinya rajin tulaka majelis, gara-gara kawin akhirnya jarang terlihat di majelis. Kenapa? Malam Jumat jelah lawas hanya ampe majelisannya. Nah ini kan repot juga lah. Nah ini jangan seperti itu. Rumah tangga itu adalah sarana untuk kita jauh lebih baik lagi. Makanya dikatakan Nabi lah 3 simpanan itu yang paling baik. Apa salah satunya? Pasangan-pasangan yang soleh dan soleha. Ini simpanan terbaik. Begitu pula punya anak tadi, Rabbi habli minas salihin. Jadi ada cerita lah, orang punya anak itu ngalih bana disuruh sembahyang. Ngalih bana disuruh sembahyang. Macam-macam alasan lah. Disuruh sembahyang, baru mandi lah, sudah ini lain sebagainya. Ada inya beilang wadah keluarga. Bingung inya melihat anak keluarganya ini. Orang belum sembahyangan, inya sudah siap. Orang belum lagi sudah adzan, inya sudah siap. Bahkan inya nang membawai kuitannya, mamparakan sejadah lain sebagainya. Bahkan subuh, ini anak nang membanguni kuitannya. Ditakuni napa amalannya? Lah, amalannya napa? Jadi ujar Sidin, amalannya waktu Sidin betianan, nang babiniannya nih lah, betianan, Sidin rancak membaca doa itu tadi. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'ai. Dua ini, lah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ini ben amalakan lah. Ulun kada bisi anak lah. Doa itu sudah ben kalau mengamalkan ini insyaallah kada lawas bisi anak lah. Ulun belum berisi pasangan, insya Allah mbah ini ben lakasnya mencari pasangan. Kenapa? Doanya dibaca sudah. Lah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'ai. Laulal ahya la halakatil amwat. Kalau bukan karena yang hidup celaka nang mati. Makanya punya anak yang soleh itu keuntungan luar biasa. Buktinya apa pula? Kalau bukan karena yang hidup celaka yang mati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah lewat dalam satu kuburan. Beliau berkata, para sahabat, 2 kuburan ini kata Nabi adalah orang-orang yang sedang diazab, orang-orang yang disiksa di dalam kuburnya. Apa sebabnya? Kata Nabi, satu karena sebab kencing. Masalah kencingnya kada belajar bujur-bujur lah, masalah istinja. Akhirnya apa? Kencing ini fatal, sholatnya tidak sah. Kalau sholat tidak sah berarti dia tidak menggawi sholat. Yang kedua,
yang satu masalah kencing, yang satu masalah namimah. Adu domba, menggibah, ketujuh kesana kemari membawa kabar nangka ini supaya orang berselisih. Ketujuh menggibah, akhirnya dua-duanya diazab oleh Allah. Nabi mengambil satu dahan pohon korma, satu batang dahan pohon korma, beliau tancapkan di dua kuburan tersebut. Maka selama dahan tersebut masih hijau, maka selama itu pula Allah merahmati. Karena sebab itu Allah angkat siksa kubur atas mereka. Akhirnya apa? Pianlah punya kebiasaan kalau ziarah kubur lah, ini lah, jangan dipadahkan ziarah kubur, kada dalilnya lah. Ini diletakkan pudak lah wadah kita lah. Mau kada pudak kada mau aja lah. Boleh aja asal semuaan lah. Kembang lain sebagainya. Maka selama itu tadi belum layu, maka dia akan memberikan kebaikan bagi orang yang berada di dalam kuburnya. Inilah artinya apa? Orang hidup memberikan manfaat. Tetapi kalau orang yang sudah mati, tidak ada bisa lagi manfaat. Makanya kata Nabi, laulal ahya lahalakatil amwat. Dan yang terakhir diceritakan ada seorang perempuan tua datang kepada Sayyidina Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, saya ini punya anak gadis yang cantik jelita. Punya anak yang cantik tetapi meninggal masih muda. Dia punya anak putri kesayangan. Dia minta kepada Sayyidina Imam Hasan Al-Basri untuk memberikan satu amalan, suatu bacaan yang bisa mendatangkan kabar kepadanya tentang keadaan anaknya yang berada di alam barzah. Diberilah amalan daripada Sayyidina Imam Hasan Al-Basri. Cuman jangan biarkan amalannya inilah. Di kitabnya itu kisahnya kayak ini aja, amalannya udah ada dikisahkan lah. Jadi jangan mencari-cari amalannya ini nang apa aja lah. Jadi diamalkan oleh perempuan tadi sampai suatu ketika dia bermimpi tentang keadaan anaknya. Anaknya, putrinya cantik jelita, tetapi di dalam mimpinya putrinya hitam legam, rusak wajahnya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disampaikan kabar tersebut kepada Sayyidina Imam Hasan Al-Basri. Dan beberapa saat kemudian pula, setelah itu Imam Hasan Al-Basri pun bermimpi tentang anak perempuan ini. Dari kabar si wanita tua tadi, anaknya sedang disiksa oleh Allah. Tetapi dalam mimpi Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, perempuan muda tersebut dalam keadaan baik, dalam keadaan diampuni oleh Allah. Kullu ummati marhumah, kata Nabi. Setiap umatku itu mendapatkan rahmat. Berapa banyak orang yang masuk ke dalam kubur dan mereka nanti kelak dikeluarkan dari kubur dalam keadaan diampuni dosanya. Tuba liman mata, kata Sayyidina Imam Al-Ghazali, wa matat ma'ahu dunubahu. Beruntung orang yang mati pula dosanya. Jadi ada orang-orang yang banyak melakukan dosa, ketika dia mati juga dosanya. Masuk ke dalam kubur dengan penuh dosa, dia keluar dari kubur hapus dosa. Kenapa? Banyak orang yang memohonkan ampun kepadanya. Sanak familinya memohonkan ampun kepadanya. Anak-anak solehnya memampunkan kepadanya. Akhirnya apa? Dia keluar dari kuburan dalam keadaan terhapus segala dosa. Lalu orang perempuan tadi bagaimana? Ketika ibunya melihat dia dalam keadaan disiksa, tetapi Sayyidina Imam Hasan Al-Basri melihat dia dalam keadaan diampuni oleh Allah. Dia bertanya, ibumu bercerita engkau disiksa oleh Allah, engkau dalam keadaan diazab kubur. Kata perempuan wanita tersebut menjawab, wahai Imam, betul kemarin aku disiksa, sekarang aku diampuni oleh Allah. Karena suatu keadaan, suatu ketika ada seorang laki-laki lewat di kuburanku dan dia membaca satu salawat kepada baginda Rasulullah dan ia hadiahkan kepada seluruh penghuni kubur. Satu cuman salawatnya cuman
satu dan dihadiahkan kepada seluruh penghuni kubur, maka saat itu pula Allah angkat azab kubur dari seluruh penghuni kubur. Dalam riwayat ada 600 kuburan, semuanya diampuni. Kullu ummati marhumah, setiap umatku mendapatkan rahmat. Kullu ummati mu'afan bi, setiap umatku berhak mendapatkan pengampunan. Karena satu salawat tadi, kata wanita, yang mana 600 kuburan, 600 penghuni kubur, semuanya diangkat oleh Allah azab kuburnya. Manfaat apa enggak yang hidup? Manfaat. Artinya pian-pian kita ini selagi masih bisa memanfaatkan kehidupan, roh masih ada, napas masih berhembus, lisan masih bisa bergerak, tangan masih mampu mengangkat, mari kita doakan keluarga kita yang meninggal dunia. Jadikan kita manfaat. Apalagi kita punya guru, misalkan mereka telah berada di alam barzah, kita punya sanak famili, mereka telah berkalang tanah, kita punya orang tua bahkan berada di alam barzah, kita doakan, sehingganya itulah kemanfaatan yang terbesar. Jangan takut lah, jangan kutan dia, jangan kutan. Bujure aku ini mendoakan orang, kina amun aku mati siapa yang mendoakan? Makanya ujar Nabi itu, kama tadi nu tudan. Pian menggawi nangka itu, kina orang gawi juga lawan pian. Kama tadi nu tudan, sebagaimana engkau memperbuat, ke itu juga kita diperbuat. Pian rancak mendoakan orang, insya Allah pian kena mati banyak juga didoakan. Ini kadang mendoakan mati lah, mati itu yakin pastilah, cuman keadaannya aja. Jangan takutan masalah mati, nang pian kutan kan mati dalam keadaan bagaimana? Ya kalau takutan itu normal lah. Kenapa normal? Amal sedikit, maksiat banyak, itu normal. Apalagi nang belum kawin lah, nah ini lain sebagainya. Jadi selama kita masih punya manfaat seperti, masih hidup seperti ini, kita punya orang tua berada di alam barzah, jangan kering lisan kita untuk memohonkan ampun untuk mereka. Kita sering angkat tangan kita sering berdoa atas mereka. Kenapa? Kita itu warisan mereka. Kita warisan orang tua kita. Kalau ada yang betakun kuitan ulun kada ada meninggali warisan jelah, jangankan sakilan-kilan tanah, sabuncu-buncunya kada ada jelah. Lah pian itu warisan. Jasmani, jasad pian itu warisan orang tua pian. Nah pian gunakan warisan tadi untuk orang tua pian, berarti pian syukur dengan pemberian. Pian bersyukur dengan titipan. Pian gunakan jasad ini dalam ketaatan, pian angkat tangan doa kepada Allah. Mudahan orang-orang tua kita berada di alam barzah sana diampuni oleh Allah. Itu manfaat sebenarnya. Lah terkhusus sahibul bait kita, mudah-mudahan beliau diampuni oleh Allah. Beliau diberikan kelapangan kubur, rahmat di dalam kubur, dan mudah-mudahan Allah tidak menyempitkan kubur beliau, Allah tidak menggelapkan kubur beliau, Allah tidak menjadikan kubur beliau lubang daripada azab nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan begitu pula kita punya keluarga. Amin ya rabbal alamin, ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sa'ilin, walhamdulillahi rabbil alamin. Salah khilaf mungkin di waktu yang singkat ini ada percakapan, ucapan yang menyinggung perasaan. Mudah-mudahan kita bisa saling berkumpul seperti ini di dunia dalam kebaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi catatan yang indah kelak di akhirat untuk pula kita berkumpul dalam kebaikan bersama sahibul kebaikan, sahibul barakah, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami semua yang berkumpul di tempat ini, kami hadir melalui rahmat-Mu, kami hadir melalui ketetapan-Mu, maka tetapkan pula kami ya Allah dengan segala ampunan-Mu, dengan segala diterimanya taubat kami kepadamu ya Allah, sehingganya tidaklah terangkat kami, tidaklah kami pulang dari tempat ini melainkan segala dosa kami telah Engkau maafkan ya Allah, selainkan segala kesalahan kami telah Engkau hapuskan ya Allah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan ini munajat, Allah jadikan ini perkumpulan yang mana setiap hajat, setiap permintaan dikabulkan, setiap permohonan diijabahkan,
dan setiap dari kita mudah-mudahan Allah tanamkan keimanan, kekuatan di dalam sanubari, Allah tambah keyakinan, Allah tambah amalan kebaikan, dan mudah-mudahan diberi kekuatan kita semua untuk meninggalkan kemaksiatan, untuk meninggalkan segala bentuk pelanggaran, untuk meninggalkan segala bentuk perbuatan dosa yang dilaknat oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami semua, jadikan perkumpulan kami semua adalah sebab Engkau berikan keberkahan. Keluarga kami diberkahi, keturunan kami diberkahi, dan Engkau jadikan melalui majelis ini setiap di antara kami ya Allah adalah orang-orang yang Engkau liputi rahmat-Mu. Kami membawa pulang rahmat-Mu, Engkau liputi keluarga kami dengan rahmat-Mu, dan dengan itu pula sebab keluarga kami berada di alam barzah Engkau rahmati pula. Dengan rahmat itu pula kami berkumpul bersama Nabi kami Muhammad di dalam surga yang tertinggi. Dengan sebab perkumpulan ini pula ya Allah, Engkau haramkan jasad-jasad kami atas neraka-Mu ya Allah. Engkau haramkan jasad rambut kami atas neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita semua, Allah mudahkan segala urusan usaha kita semua, dan yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, yang sakit di antara kita Allah berikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna, dan Allah matikan kita semua setelah umur yang panjang dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan mengucap la ilaha illallah, dalam keadaan berzikir la ilaha illallah, dalam keadaan bertauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibus sailin, walhamdulillah ya rabbil alamin. Salah khilaf banyak-banyak mohon maaf, ada ucapan perkataan yang tidak berkenan di hati pian barataan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisirrin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah.